Halo semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Terima kasih telah kembali lagi ke channel ini. Hari ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat 3D card animation seperti ini. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja. Pertama kita di sini berada di Photoshop karena kita akan membuat kartunya. Di sini saya sudah menyiapkan kartu versi saya sendiri. Saya tidak pakai kartu remi atau kartu poker. Di sini saya pakai kartu saya sendiri. Untuk cara mengeditnya yang seperti ini di YouTube udah banyak ya. Namun jika kalian mau, nanti saya akan buatkan. Ramikan aja di kolom komentar. Caranya cukup simpel. Kalian hanya perlu menempatkan ini kartunya di posisi tepat di tengah-tengah, depan dan belakangnya sama, tepat di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Jika kita hilangkan backgroundnya, ini akan kelihatan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal save as, dan kalian save dalam format PSD atau format Photoshop. Lalu kalian tinggal save. Saya tidak perlu save lagi karena saya sudah save. Lalu langsung saja kita ke After Effects. Pertama kita import. Nah, untuk settingannya seperti ini. Import kind-nya kita pilih yang composition agar tidak berubah seperti yang kita edit di Photoshop. Langsung oke. Dan di sini dia sudah masuk seperti ini. Ini belakang kartu, ini depan kartu, dan ini backgroundnya. Mungkin kita hapus saja untuk backgroundnya karena kita tidak butuhkan. Lalu kita langsung ke composition. Di sini kita pakai yang HDTV 1080 29.97 dan frame per secondnya kita buat 30. Untuk durasinya kita buat 10 detik aja biar tidak terlalu berat karena PC-nya juga masih kentang. Langsung saja kita drag yang sudah kita edit di Photoshop tadi ke dalam timeline seperti ini. Jika kebesaran, tekan S pada keyboard untuk scale-nya atau untuk ukurannya, untuk memperkecilnya. Ya, mungkin seperti ini cukup. So, kita tutup. Dan ini yang di atas kan yang untuk yang belakang kita pindah dulu kemari. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita nyalakan 3D layer-nya seperti ini. Lalu kita parent link ini yang kayak tali ini, kayak anti nyamuk ini. Yang untuk yang di belakang kita parent link ke yang di depan. Lalu kita tekan R pada keyboard untuk rotation, dan jika kita rotation dia akan seperti ini. Nah, ini kan masih terlihat hanya bagian depannya saja. Kenapa seperti itu? Karena ada settingan yang belum kita setting. Kita pergi ke layer yang nomor 2. Ini kita ganti saja namanya biar nggak bingung. Ini belakang, yang ini kita buat depan. Nah, seperti itu. Kita ke layer yang belakang, lalu kita tekan P pada keyboard untuk position, dan ini yang di positionnya yang di ujung ini, yang 0 ini kita ganti menjadi 0,5
2. Nah, seperti itu. Dan ini kita parent link lagi kemari. Coba kita lihat hasilnya. Kita tekan R, kita lihat hasilnya. Jeng jeng. Oke, ding ding ding. Sudah kelihatan belakangnya. Dan setelah itu kita miringkan. Ini kita miringkan di orientationnya, kita miringkan orientation Z-nya, kita miringkan seperti ya mungkin 35 ya, tepat 35. Lalu setelah itu kita pre-compose dan kita ganti namanya jadi card seperti ini, dan kita nyalakan kembali 3D layernya. Jika kita tidak nyalakan 3D layernya, pada rotation akan seperti ini. Dia hanya ini saja, dia hanya bisa balik-balik kayak gini aja. Kita nggak bisa putar dari depan ke belakang. Lalu makanya kita harus nyalakan 3D layernya, dan bisa kita rotation dari depan ke belakang dan sebaliknya. Nah, di sini ini bagian belakangnya kan hilang. Nah, coba kita perhatikan, bagian belakangnya hilang. Ini hanya tampak bagian depan lagi. Untuk mengembalikan bagian belakangnya seperti yang sebelum kita pre-compose tadi, di sini ada yang kayak gambar matahari yang namanya foreground layer ini, kita aktifkan. Coba kita lihat. Nah, bagian belakangnya kelihatan kembali, dan setelah itu di sini di bagian Y-nya, untuk di bagian Y-nya kita aktifkan keyframe-nya, lalu kita geser sampai detik kelima, dan di sini di 0 kalinya ini kita buat 4. Jadi ini maksudnya dia akan berputar sebanyak 4 kali dari 1 detik ke 4 detik. Kalian bisa buat jadi 10 atau berapa, itu tergantung selera. Coba kita lihat. Ya, seperti itu. Dia sudah berputar. Dan jika sudah seperti ini, kita blok titik keyframe-nya, kita klik kanan, keyframe assistant, lalu easy ease. Setelah itu kan tadi kita lihat dia turun, setelah itu teks yang muncul. Lalu selanjutnya kita akan membuat itu ya. Lalu di sini kita tekan U pada keyboard untuk memunculkan keyframe yang sudah kita gunakan tadi. Lalu kita ke sini ke detik yang kelima, lalu kita tekan shift, kita tekan P untuk position, dan mungkin juga kita tekan R untuk rotation, kita tampilkan lagi. Setelah kita aktifkan seperti ini, kita geser dulu posisinya agak kemari, mungkin tepat di sini. Soalnya nanti kalau dia posisinya tetap kita buat seperti tadi, kalau dia nanti kita jatuhin, dia akan terlalu banyak makan space sebelah sini, maka terlalu banyak ruang kosong sebelah sini nanti, dan sebelah sini jadi sempit. Makanya kita geser sedikit kemari, karena ini kan nanti kayak yang di video tadi, ini akan kita jatuhkan gini gitu. Dan selanjutnya kita aktifkan keyframe position dan orientationnya, dan kita geser sampai 1 detik ke detik ke-6. Dan di sini kita lihat ini titiknya, ini sudutnya pas di huruf A. Nanti jadi jika kita jatuhkan nanti dia nggak lari.
pada orientationnya kita buat di sini, orientation Z-nya kita buat, kita rubah. Kita rubah 325 derajat. Nah, berarti lurus. Nah, ini kan bergeser nih sudutnya jadi kemari. Dan ketinggiannya juga berubah. Nah, coba kita lihat. Di sini kita lihat ini titik ketinggiannya segini dan sudutnya tepat di A. Ini kalau kita jatuhin, nah dia seolah-olah jatuhnya jadi ke atas dia. Nah, bukan jatuh dia malah naik. Jadi ini kita geser posisinya, kita lihat tepat di A. Tadi tepat di A. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita turunin biar dia kelihatan lebih real. Kita tambah sedikit lagi. Coba kita lihat. Nah, mungkin sedikit lagi kita turunin seperti ini. Kita lihat lagi. Oke, coba kita cek. Nah, kelihatan lebih bagus dari yang tadi ya. Jika sudah seperti ini, lalu kita geser 1 detik lagi kemari sampai detik ke-7. Lalu pada positionnya kita geser kartunya ini sampai pinggir biar nanti teksnya muncul. Nah, saat dia bergeser teksnya muncul. Oke, seperti ini. Kita lihat. Turun, lalu geser. Oke. Lalu kita blok seluruh keyframe-nya yang kita tandai tadi. Kita klik kanan, keyframe asisten, lalu easy as. Untuk ini mungkin selesai. Setelah itu kita langsung ke teks di sini. Teks, langsung kita klik teks dan klik aja di sini. Di sini saya menulis editor tinggal kelas. Seperti ini. Sesuaiin tempatnya. Sini. Jika kita lihat di video tadi, ini efek tulisannya seperti ada efek-efek listriknya. Itu adalah plugin tambahan dari Video Copilot dan mungkin nanti saya akan sertakan link downloadnya di deskripsi untuk mempermudah kalian untuk membuat efek 3D card animationnya. Langkah selanjutnya kita ke layer teks dan di sini kita rubah namanya menjadi teks agar lebih mudah dan kita klik kanan lalu kita pilih create lalu kita pilih yang create mesh from text. Nah, dia akan seperti ini dan akan membentuk layer baru. Setelah itu kita pergi ke effect and preset dan kita cari efek yang nama saber. Jadi ya, langsung kita drag ke sini ke layer teksnya dan pada presetnya kita pilih yang namanya energize. Ini dia. Dan warnanya kita rubah jadi biru
Lalu agar ini menyatu pada teks yang sudah dimasking, pada customize core-nya kita ganti menjadi layer mesh. Nah, dia akan menyatu seperti ini. Dan ini kalau kita lihat, teksnya kurang kelihatan. Kita di sini glow intensity-nya kita kurangin. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Mungkin di sini kita kurangin biasnya seperti ini. Ya, mungkin seperti ini. Nah, ini kan kartunya nggak kelihatan. Jadi pada modenya untuk teksnya, untuk teks yang sudah dimasking, pada modenya kita ganti add. Nah, dia akan seperti ini, udah kelihatan. Lalu setelah itu kita pre-compose dan kita beri nama teks lagi, teks, dan ini kita ganti menjadi move all attribute. Dan modenya kita ganti lagi menjadi add. Lalu kita pindah ke card, kita tekan U pada keyboard agar kita dapat melihat keyframe-nya dari mana dia jatuh lalu bergeser seperti ini. Jadi kelihatan keyframe-nya. Setelah itu kita kemari ke detik ke-6. Nah, di sini mulai jatuhnya dan bergeser. Lalu kita pergi ke teks kembali, kita ke pen tool, kita pilih pen tool, lalu kita masking teksnya dengan menggunakan pen tool. Seperti ini. Dan kita pergi ke teks, lalu ke mask, ke mask 1, kita aktifkan mousepadnya, lalu kita pergi ke detik ke-7 dan ini maskingnya kita geser jadi penuh seperti ini. Nah, jika kita lihat ini kan kayaknya ketinggalan, dan ini pun bekas, dan ini maskingnya masih terlalu tajam. Untuk mengatasinya, di sini pada mouse padernya kita bikin seperti ini. Nah, bekas maskingnya terlihat lebih smooth dan dia nampak nggak kayak ketinggalan. Oke, terlihat lebih bagus. Lalu kita blok keyframe-nya, kita klik kanan, lalu keyframe assistant, easy ease. Untuk yang terakhir, untuk membuat efek apinya, kita klik kanan, new, kita pilih solid, lalu oke. Nah, di sini kan ketutupan, kita nonaktifkan saja dulu, lalu kita masking pada bagian kartunya. Kita ikuti aja ukuran kartunya seperti ini. Lalu kita aktifkan kembali. Lalu kita pergi ke effect and preset lagi, kita masukkan kembali yang namanya saber. Nah, di sini untuk presetnya kita gunakan yang fire. Dan ini customize core-nya sama kayak tadi, core tipenya kita ganti layer mesh. Ya kan seperti ini. Lalu pada modenya kita ganti menjadi add. Tapi ini kayaknya agak mereng. Jadi kita ke layer mesh-nya, kita geser sedikit. Jika sudah seperti ini,
kita pre-compose, kita buat namanya menjadi fire, lalu pada modanya kita ubah lagi menjadi add, dan untuk langkah selanjutnya kita pergi ke pen tool lagi, lalu kita kecilin layarnya, kita pen tool di sini di bawahnya, di luar layarnya. Seperti ini. Coba kita lihat. Set. Nah, sampai sini, sampai tulisannya sudah timbul. Lalu kita pergi ke layar fire, layar apinya, kita buka mask 1 dan kita aktifkan mask padnya lagi, dan kita geser sampai ke detik 8,5. Lalu ininya kita geser ke atas, maskingnya kita geser ke atas. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini bekas maskingnya juga masih kasar atau masih terlalu tajam. Agar terlihat tidak tajam dan menjadi smooth, bagian fadernya kita naikin. Ya, terlihat lebih bagus. Kita blok keyframe-nya, klik kanan, keyframe assistant, easy ease. Dan inilah hasil akhirnya. Cukup mudah bukan? Ya, mungkin tutorial kali ini cukup sampai di sini. Jika ada masukan, pendapat, kritik dan saran, kalian bisa beri masukan, kritik dan saran kalian di kolom komentar. Selamat mencoba untuk membuat efek 3D card animation-nya. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian agar channel ini dapat bertahan dan berkembang, dan juga dapat terus berbagi tentang editing. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan ciao.